Ya, Prabowo minta naturalisasi pemain keturunan di luar negeri dilakukan demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Tak terima komentar fans Jepang yang geram saat tahu warga Korea Selatan siap dukung timnas Indonesia di GBK sampai tak ragu sebut Sinteyong begini. Dan yang terakhir, pelatih PSI Zole sindir Sinteyong yang coret Eliano Render di laga timnas Indonesia versus China lewat cara berkelas. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, Presiden RI Prabowo Subianto berambisi membawa pulang pemain keturunan di luar negeri termasuk lewat naturalisasi demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tekad itu sudah lama digaungkan oleh Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Sehingga timnas Indonesia harus bisa lolos ke Piala Dunia 2026 demi mewujudkan hal tersebut. Ya, meski tidak banyak yang tahu, sebenarnya Prabowo dekat dengan dunia sepak bola. Dia punya wadah pembibitan untuk generasi muda, yakni Garuda Yaksa Football Academy. Karenanya, tidak heran kalau Prabowo membandingkan negara seperti Ghana, Nigeria, dan Arab Saudi yang berhasil mengalahkan Argentina dan tampil di Piala Dunia. Prabowo heran kenapa Indonesia tidak pernah bisa masuk ke Piala Dunia. Hal tersebut menjadi alasan baginya tidak pernah menyaksikan Piala Dunia di televisi. Semata-mata karena dia tidak melihat Indonesia tak ada di Piala Dunia. Saya kurang bersemangat menontonnya ya, karena gak ada Indonesia di Piala Dunia, kata Prabowo. Ya, untuk mewujudkan tekad agar timnas Indonesia tampil di Piala Dunia, Prabowo bahkan meminta agar pemain keturunan yang tersebar di luar negeri dibawa pulang. Ya, kalau perlu kita cari pemain yang hebat keturunan Indonesia di luar negeri. Kan banyak, iya kan? Kata Prabowo lagi. Ya, bahkan Prabowo berseloroh, andai ada pemain luar negeri yang mirip orang Indonesia agar direkrut. Ya, langkah naturalisasi pemain perlu dilakukan untuk mengangkat prestasi dari tim nasional. Namun yang terpenting baginya adalah pemain naturalisasi tersebut punya darah dan keturunan Indonesia. Sebagai bukti keseriusannya, dia juga menyatakan akan menunggui latihan timnas sepak bola. Seperti diketahui saat ini timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong berada di jalur yang tepat untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Hal tersebut tentu saja tidak mustahil untuk diwujudkan, termasuk dengan dukungan dari pemerintah. Ya, dukungan tersebut diantaranya adalah dengan mempercepat proses naturalisasi pemain seperti Kevin Dix yang saat ini masih menunggu diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, berbagai reaksi fans Jepang ketika tahu warga Korea Selatan siap mendukung timnas Indonesia pada laga kontra Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sampai para pendukung asal Korsel ini membentuk tim khusus untuk membungkam 3.000 pasukan bersorak tim berjuluk Samurai Biru itu. Ya, sejatinya timnas Indonesia sebelumnya sudah pernah bersua dengan Jepang di ajang Piala Asia 2023 pada Januari lalu, tapi sayang ada kasus Sinteyong takluk dengan skor 3-1. Di sisi lain, timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari sisi pendukung karena sejumlah warga Korea Selatan akan ikut mendukung tim Garuda. Ya, inilah komentar beberapa fans Jepang ketika tahu ribuan orang Korea Selatan bakal mendukung timnas Indonesia. Hah? Pasukan penyemangat Korea? Itu membuatku tertawa. Pelatih Sinteyong hanya akan merasa malu. Para orang tua ini benar-benar anti Jepang. Ya, dengan cara ini orang Jepang yang ramah terhadap Korea terus berubah menjadi hater. Ya, saya rasa tidak apa-apa. Mari kita tenggelamkan dengan mencetak poin yang banyak termasuk tim yang bersorak. Wah, benar-benar anti Jepang. Hei Korea, apakah kamu ingin menggunakan Indonesia untuk mengalahkan Jepang? Oh, tim penyemangat Korea lebih menyemangati pelatih Korea daripada pemain Indonesia. Rasanya seperti itu ya. Suasananya mirip dengan pertandingan Vietnam di babak final kualifikasi Piala Dunia Qatar dan pelatih timnas Vietnam kala itu juga anti Jepang ya. Dan inilah yang dipikirkan orang Korea, sebuah contoh klasik dalam membawa politik ke dalam dunia olahraga, kata para netizen dari Jepang. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir.
Ya, pelatih PSSI Zwolle Johnny Jensen menyindir Shin Tae-yong yang mencoret Eliener Render di laga Timnas Indonesia versus China pada beberapa waktu yang lalu. Johnny Jensen menyindir Shin Tae-yong lewat cara yang berkelas. Dia seakan ingin menunjukkan kepada Shin Tae-yong bahwa Eliener Render tak layak dicoret dari laga Timnas Indonesia versus China yang digelar pada Selasa 15 Oktober lalu. Ya, terbukti kelar laga Timnas Indonesia versus China, Eliener Render selalu bermain dalam 3 laga yang dijalani oleh PSSI Zwolle. Ia bermain 11 menit ketika PSSI kalah dengan skor 1-2 dari NAC Breda di lanjutan pekan ke-9 Eredivisie di musim ini pada Minggu 20 Oktober kemarin. Ya, Eliener Render kemudian kembali dimainkan selama 33 menit ketika PSSI kalah dengan skor 0-6 dari PSV Eindhoven di pekan ke-10 Eredivisie di musim ini pada Sabtu kemarin. Dan yang terbaru, pesepak bola berusia 24 tahun ini juga mentas 24 menit ketika PSSI Zwolle tumbang dengan skor 3-4 dari NEC Nijmegen di babak pertama KNVB Beker di musim ini pada Rabu 30 Oktober dini hari. Ya, kepercayaan itu tidak diberikan Johnny Jensen kepada Eliener Render sebelum FIFA Matchday Oktober 2024 dimulai. Pernah dalam 3 pekan beruntun, 6-8 Eredivisie di musim yang digelar pada 20 September sampai 6 Oktober 2024, Eliener harus rela duduk manis di bangku cadangan. Ya, meski tidak dimainkan di periode tersebut, banyak yang menilai Eliener Render layak diandalkan Shin Tae-yong ketika Timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan China pada Oktober 2024 kemarin. Ya, Eliener pun bermain 45 menit sebagai wingback kanan ketika Timnas Indonesia bermain imbang dengan Bahrain di lanjutan matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis malam di 10 Oktober kemarin. Ya, kejutan dibuat Shin Tae-yong ketika Timnas Indonesia tandang ke markas China di lanjutan matchday keempat Grup C pada Selasa 15 Oktober malam kemarin. Eliener Render gagal masuk daftar susunan pemain atau 23 pemain, padahal yang bersangkutan tidak mengalami cedera. Ya, keputusan yang diambil Shin Tae-yong mengejutkan sejumlah pihak, termasuk manajer Timnas Indonesia Sumarji dan anggota Esko PSSI Arya Sinulinga. Ya, menarik menanti apakah tenaga Eliener diandalkan Shin Tae-yong ketika Timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi nanti di matchday kelima di dalam Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai dengan jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada Jumat 15 November pada pukul 7 malam. Kemudian pada Selasa 19 November, giliran Arab Saudi yang akan dijamu oleh Timnas Indonesia.